Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Baik, sahabat Quran, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian pada kesempatan kali ini dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rahamna bil Quran. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan kaji bersama materi akidah dengan tema iman kepada kitab-kitab Allah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa iman kepada kitab-kitab Allah adalah bagian tak terpisahkan dari rukun iman. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada kitab Allah. Nah, tentu sebagaimana kita sadari, kita fahami bahwa Nabi Muhammad bukanlah Nabi satu-satunya yang Allah kemudian utus untuk umat manusia. Bahkan Nabi Muhammad merupakan Nabi terakhir. Ini tentu memberikan kesan, memberikan pemahaman kepada kita. Ada nabi-nabi terdahulu yang sudah Allah Subhanahu wa taala utus ke dunia. Nah, konsekuensi logis dari keimanan kita akan adanya nabi-nabi terdahulu, tentu ada keyakinan juga bahwa Allah tidak mungkin kemudian mengutus seorang rasul tanpa petunjuk apapun. Nah, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran bahwa terhadap nabi-nabi terdahulu pun Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, menurunkan kitab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran. Baik, kita mulai dari apa sih sebenarnya kitab Allah. Jadi secara bahasa kitab Allah adalah, kalau kita kaji secara bahasa, kitab itu berasal dari kata dalam bahasa Arab, kata bayak tubuh, kitaban, yaitu artinya buku. Nah, sementara secara terminologis, yang dimaksud dengan kitab Allah adalah kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Itu kitab. Meskipun nanti dalam Al-Quran, dalam banyak ayat Allah menyebutkan bahwa makna Alkitab dalam Al-Quran itu memiliki banyak makna. Gitu. Ya, yang pertama bahwa Alkitab itu yang dimaksud di situ adalah semua kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi dan para rasul. Nah, ini sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Ya. Man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Nah. Kemudian yang kedua, semua kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Ini sebagaimana terdapat dalam surat Ar-Ra'du. Ya. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursalan qul kafa billahi syahida baini wa bainakum wa man 'indahu 'ilmul kitab. Ya, bahwa kamu dan antara orang-orang yang punya ilmu tentang Alkitab, kitab suci sebelum Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, menunjukkan kitab suci tertentu sebelum Al-Qur'an, sebagaimana ada dalam surat Al-Baqarah ayat 87. Walaqad atayna Musal kitab. Musa diberi kitab. Nah, makna kitab di situ bukan Al-Quran, tapi kitab suci yang Allah turunkan, Allah berikan beriringan dengan diutusnya Nabi Musa. Ya. Alkitab juga menunjukkan makna bahwa Alkitab di situ adalah Al-Quran secara khusus, bagaimana ada dalam surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Ya, kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan. Baik, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping istilah Alkitab,
istilah lain yang menunjukkan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad adalah ada paling tiga, ada suhuf, ya, itu diturunkan kepada Nabi Musa dan Ibrahim. Jadi Nabi Musa selain mendapat kitab, ya, Taurat itu, tapi juga mendapatkan suhuf atau lembaran. Sohifah, jamak dari sohifah, suhuf, ya, bentuk jamak dari sohifah. Kemudian Zabur, ini diberikan kepada Nabi Zabur. Kemudian Zubur, ya, bentuk jamak dari Zabur, menunjukkan kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran. Baik, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kemudian kedudukan kitab Allah? Jadi kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada para nabi dan rasul adalah kumpulan dari wahyunya. Ya, sama saja kita memahami bahwa Al-Quran adalah wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Maka kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi terdahulu itu juga bagian dari wahyunya. Jadi kemudian yang kedua, wahyu Allah memiliki kedudukan penting dalam agama, yaitu untuk menguatkan kenabian atau kerasulan. Ya, karena pada sebagian umat di mana nabi dan rasul diutus di situ, salah satu hal yang membuat umat itu yakin bahwa orang tersebut itu adalah seorang nabi atau rasul adalah dia membawa kitab suci. Maka kitab suci atau wahyu Allah dalam hal ini itu sebagai bukti, ya, dalil, mubayyinan bahwa seseorang itu memang benar nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga, kitab suci adalah petunjuk hidup bagi nabi dan rasul, sekaligus juga pedoman hidup dan petunjuk bagi manusia yang mengikuti atau umat dari nabi dan rasul yang diutus tersebut. Nah, sebagaimana Al-Quran merupakan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, merupakan petunjuk bagi manusia. Ya, Al-Quran merupakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu membedakan bayyinatin minal huda wal furqan, membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itulah tiga kedudukan dari kitab Allah, ya. Kemudian apa kemudian pengertian iman kepada kitab Allah? Jadi beriman kepada kitab adalah bagian yang tak terpisahkan dari rukun iman. Nah, sebagaimana kita hafal, salah satu rukun iman adalah li'imanu bil kitab, beriman pada kitab yang Allah. Tentu tidak hanya terbatas pada Al-Quran, tapi juga kitab-kitab terdahulu di mana Nabi dan Rasul diutus dan diberikan petunjuk berupa kitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya, ya, kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Jadi sebagai orang Islam, kita harus meyakini akan adanya kitab-kitab selain Al-Quran yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Itu meskipun yang terekam dalam Al-Quran itu Taurat, Injil, kemudian Zabur atau Zubur, Suhuf itu. Kemudian selebihnya tidak ada keterangan di dalam Al-Quran. Tapi tentu kita tidak meyakini bahwa nabi ketika dia tidak punya kitab suci bukan berarti tidak ada wahyu atau tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dari sejak Nabi Adam hidup pun itu sudah ada petunjuk. Nah, di antaranya kisah di mana Allah memerintahkan ada putra dari Nabi Adam, Qabil dan Habil, untuk berkurban. Nah, itu juga bukti bahwa Allah sudah memberikan petunjuk kepada nabi meskipun tidak dalam bentuk kitab. Baik. Kemudian apa saja kitab-kitab samawi? Kitab-kitab samawi di sini yang dimaksud adalah kitab suci. Nah, kalau kita belajar agama-agama, ada beberapa teori munculnya sebuah agama. Nah, di antara teori yang munculnya sebuah agama itu adalah teori firman Tuhan.
teori firman Tuhan. Nah, agama yang muncul karena dengan teori firman Tuhan ini antaranya ya Yahudi, Nasrani, dan Islam. Sebagaimana hal ini juga ada dalam dalam Al-Qur'an ya. Ya, meskipun kita harus meyakini bahwa pada hakikatnya agama nabi-nabi terdahulu pun itu pada hakikatnya itu Islam atau agama Al-Hanifiyah, agama yang lurus, agama tauhid yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kemudian nanti seiring berjalannya waktu ada distorsi, ada segala macam perubahan, ya itu tentu persoalan yang berbeda. Nah, kitab-kitab samawi atau kitab yang diturunkan dari langit itu paling tidak ada kalau nama jadi ada Al-Qur'an, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Suhuf. Meskipun nanti ada petunjuk dalam Al-Qur'an berupa dalil-dalil ayat yang menunjukkan bahwa nanti Al-Qur'an itu turunkan kepada Nabi Muhammad. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Dalikal kitabu la raiba fihi. Ada Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah Taurat kepada Nabi Musa. Ini ada dalam surat Al-Maidah. Kemudian ada Zabur kepada Nabi Daud, ada Injil kepada Nabi Isa, ada Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Itulah di antara kitab-kitab samawi. Meskipun kalau kita cermati, tentu tidak semuanya dalam bentuk kitab dalam pengertian buku. Karena suhuf ini lembaran. Meskipun buku juga ada yang hanya beberapa lembar, gitu ya. Tapi secara umum bahwa nama-nama di bawah ini itu merupakan kitab-kitab samawi atau kitab yang diturunkan dari langit. Kalau kemudian menjadi sebuah paham atau agama, maka agamanya muncul itu berdasarkan teori firman Tuhan. Itu dilihat dari sisi ilmu antropologis. Baik, keterangannya seperti ini, bahwa Al-Quran adalah sumber utama ajaran agama Islam. Ada Al-Quran, ada hadis Nabi Muhammad SAW. Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa di Bukit Sinai kepada Bani menjadi pedoman petunjuk bagi Nabi Musa dan kaum Bani Israel atau umat yang dipimpin oleh Nabi Musa. Nah, isinya ada perintah untuk mempercayai Allah, larangan untuk membunuh dan seterusnya. Ada Zabur turunkan kepada Nabi Daud berupa pujian, berisi pujian kepada Allah dan perintah untuk menyembah Allah, tauhid. Ada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Masih dengan umat yang sama, karena memang secara kitab mungkin ya, rupanya Taurat sebagai kitabnya Nabi Musa itu juga masih ada dalam kumpulan Alkitab. Nah, Alkitab itu sama dengan Bible. Bible itu yang dibaca oleh umat Nasrani. Jadi oleh umat Nasrani, kitab Nabi Musa dijadikan satu dengan kitab Injil, menjadi Bible atau Alkitab. Jadi Alkitab itu isinya ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama itu Taurat, perjanjian baru itu Injil. Itu nanti ada beberapa judul, ya, ada kitab mungkin Markus, ya, Lukas dan seterusnya. Bagaimana kemudian cara Allah menurunkan wahyu kepada para nabi? Paling tidak ada 3, melalui mimpi yang benar atau ar-ru'yah as-shadiqah. Sebagaimana hal ini pernah terjadi juga pada Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim mimpi, ya, dalam mimpinya tersebut Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya. Ya, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa yang pendapatmu. Kemudian Nabi putra Nabi Ibrahim
ya. Kemudian, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ya, Nabi Ismail, ada 2 putra dari Nabi Ibrahim. Nah, kemudian yang kedua itu dari balik tabir. Nah, kalau tadi dari mimpi langsung, ya kemudian dari balik tabir. Nah, itu sebagaimana perintah sholat pada Nabi Muhammad dan juga umatnya pada peristiwa Isra Mi'raj. Nah, artinya ya seperti berbicara begitu Allah, seperti dialog dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, atau ada pembatas begitulah, tapi sangat dekat, terkesan sangat dekat, ya, meskipun ini masih debatable. Dan yang ketiga melalui malaikat Jibril, ya seperti gemblencingan lonceng atau menyerupai seorang. Kadang juga wahyu itu Allah turunkan melalui malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyerupai manusia biasa, seorang laki-laki itu mendatangi Nabi, kemudian menyampaikan firman dari Allah Subhanahu wa taala atau wahyu tersebut. Oke. Jadi itu 3 dari cara Allah menurunkan wahyu kepada Nabi. Kita sampai pada Al-Quran. Nah, yang kemudian menjadi urgent untuk kita imani sebagai umat Islam tentunya adalah Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui 2 cara paling tidak, ya, langsung maupun tidak langsung. Yang langsung melalui malaikat Jibril, yang langsung melalui mimpi, yang tidak langsung melalui malaikat Jibril, begitu. Ya. Ini Al-Quran sendiri terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Ini diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 20 hari, atau 23 tahun kurang lebih. Nah, sebagaimana kita pahami bersama bahwa surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Nah, untuk apa kemudian Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Ya, tentunya sebagaimana kitab-kitab yang lain sebagai petunjuk, pedoman karena manusia hidup, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia pada hakikatnya Allah turunkan, Allah ciptakan ke dunia untuk menjadi khalifah, pemakmur, pengelola kehidupan di dunia. Maka dalam mengelola tersebut tentu membutuhkan pedoman, tentu membutuhkan petunjuk agar tidak salah dalam merawat kehidupan dunia. Dan Al-Quran itu hadir melalui Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, bahkan tidak hanya terbatas pada orang Islam, ya, sebagai pedoman, ya, hidup. Maka di dalamnya, ya, Al-Quran itu tidak hanya terbatas pada urusan bagaimana menjaga hubungan yang baik dengan Allah, bahkan meliputi seluruh aspek kehidupan. Hanya saja memang, ya, karena Al-Quran ini terbatas ayat. Kalau kalam Allah, perkataan Allah tidak terbatas, tapi Al-Quran itu ayatnya terbatas tadi 6.236. Maka tidak mungkin kemudian petunjuk dalam Al-Quran itu semuanya bersifat rinci, rigid. Ya, mesti rata-rata itu sifatnya global. Atau kalau dalam bahasa ulumul Quran itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Ya, muhkam itu yang jelas. Itu kalau mutasyabih itu yang mustarikul makna. Ada makna lain, gitu. Yahtamilu ta'wil. Dia membutuhkan penafsiran, pemahaman-pemahaman. Gitu. Karena sifatnya masih global. Nah, apa kemudian fungsi Al-Quran terhadap kitab yang terdahulu? Al-Quran adalah kitab suci yang Allah turunkan terakhir kali kepada seorang nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka konsekuensi logis dari Al-Quran yang diturunkan kepada nabi terakhir, maka Al-Quran tersebut sebagai kitab terakhir yang Allah turunkan untuk umat manusia sebagai petunjuk. Nah, Al-Quran juga berfungsi sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Kitab terakhir tentu Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu.
Maka agama Allah, petunjuk Allah itu sudah sempurna. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Tentu kesempurnaan di sini dalam arti ya tuntas begitu, selesai. Hanya saja tentu karena masih bersifat global, karena Allah memberikan pahala kepada manusia dengan berbagai usahanya. Allah menyediakan ada surga, ada neraka. Kalau petunjuk hidup yang Allah berikan berupa Al-Quran tersebut itu sifatnya rigid, manusia dia tidak akan mendapatkan pahala apapun. Justru dengan Al-Quran yang mungkin pada sebagian ayat, sebagian besar itu bersifat global, dia membutuhkan pemahaman, penafsiran, justru itu memantik manusia agar melakukan hal-hal yang bisa mengantar pada kesempurnaan. Bukan Al-Qur'annya yang tidak sempurna, Al-Qur'annya sudah sempurna. Al-Qur'annya sudah sempurna, tapi kesempurnaan tersebut bersifat global. Bersifat global. Salah satu hikmahnya adalah untuk memantik manusia agar memaksimalkan fungsi akalnya, untuk mengantarkan dia pada kesempurnaan perilaku. Karena kita akui atau tidak, perbuatan seorang itu tidak akan menjadi sempurna kalau tidak mengalami rintangan, pelatihan dan seterusnya. Kalau tiba-tiba Allah berikan itu secara cuma-cuma, begini, tentu manusia tidak akan pernah berkembang akalnya. Nah, itu kayak penyempurna. Karena penyempurna kitab-kitab terdahulu, karena Al-Quran merupakan kitab suci, petunjuk bagi manusia itu yang bersifat sempurna. Tidak ada kekurangan apapun, bahkan sifatnya menantang. Salah satu karakteristik dari mukjizat Al-Quran adalah menantang bagi siapapun yang tidak percaya bahwa Al-Quran itu perkataan Allah. Bagi siapa yang ragu bahwa Al-Quran ini benar-benar perkataan Allah, maka silakan buat sebagaimana Al-Quran. Kalau bisa satu Al-Quran, nggak bisa coba 10 surat, kalau nggak bisa coba 1 surat saja kalau bisa. Dan sampai sekarang belum pernah terbukti ada satu upaya untuk menandingi Al-Quran yang kemudian nilainya sama dengan Al-Quran, meskipun ya pernah ada. Nah, kemudian korektor, muhaimin, menguji kebenaran kitab terdahulu. Nah, benar atau tidak ajaran agama yang ada dalam kitabnya itu bisa diukur dengan Al-Quran. Kalau sama, ya maka benar. Tapi kalau berbeda, ya tentu konotasinya ya berarti ada yang salah. Kemudian musaddiq, menguatkan syariat Allah terdahulu yang membawa kebenaran. Jadi Al-Quran itu tidak membawa ajaran yang baru sama sekali, bahkan ada ajaran-ajaran Allah terdahulu yang diperintahkan kepada umat terdahulu itu juga ada dalam Al-Quran. Perintah haji misalnya tidak hanya dimulai ketika Nabi Muhammad itu diutus, bahkan sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Kurban misalnya sudah ada dari sejak Nabi Ibrahim, atau mungkin khitan dan seterusnya. Nah, ini diantara keistimewaan Al-Quran, dijaga oleh Allah tadi perbedaannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itulah janji Allah. Maka hari ini wajar saja kalau kita dapati anak-anak kecil belia, ya belum ada 5 tahun, bahkan mungkin belum ada 10 tahun, bahkan divonis keterbelakangan mental, tapi mampu untuk menghafalkan Al-Quran, bahkan ayat per ayat hafal, halaman per halaman. Itu salah satu bukti bahwa walaqad yassarnal lidzikri, Al-Quran itu memang Allah takdirkan, Allah buat mudah untuk dihafal, dan itu bagian dari Allah, dari cara Allah untuk menjaga Al-Quran. Setiap ada upaya distorsi, penyelewengan, pengurangan, penambahan, itu pasti ketahuan. Karena Al-Quran itu dihafal dari sejak masa Nabi sampai sekarang. Nah, mungkin kitab yang lain dulu dihafal, tapi sekarang saya yakin tidak ada yang menghafalnya. Kalaupun hafal, saya tidak yakin kalau ada yang menghafal bolak-balik, titik koma dihafal. Tapi kalau Al-Quran berbeda dengan ayat per ayat, halaman per halaman, ya titik koma pun dihafal. Itu, dan begitu mudah untuk dihafal bagi mereka yang memang bersungguh-sungguh ketika hendak menghafal. Ya, ini Al-Quran diperuntukkan untuk seluruh umat manusia.
sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad, berlaku sepanjang masa selama kehidupan masih ada, ya. Kemudian ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan. Di ajaran Islam tidak hanya terbatas hal-hal yang bersifat ta'abudi ibadah, tapi juga meliputi seluruh aspek kehidupan, bahkan hal yang kecil sekalipun, bagaimana menghormati semut Allah, kemudian melalui lisan Nabi, kalau kencing jangan berdiri, perhatikan barangkali ada lubang semut. Cara menyembelih hewan, perhatikan pisaumu tajam atau tidak. Ya, urusan politik, urusan ekonomi, semua ada. Ya, hanya tadi itu bersifat global. Rincinya, kalau tidak melalui Nabi, maka melalui tangan para sahabat, para ulama salaf, para ulama khalaf dari dulu sampai sekarang, atau melalui tangan-tangan kita yang Allah berikan kemampuan untuk melihat itu secara rigid. Nah, kemudian apa perbedaan antara Al-Quran dengan kitab sebelumnya? Saya kira ini jelas lah. Al-Quran bersifat universal untuk seluruh umat manusia. Al-Quran dijaga oleh Allah orisinilitasnya. Ini sudah terbukti. Bahkan kita tanya ilmuwan barat pun pasti mengakui Al-Quran itu mudah dihafal. Ya, bisa jadi orang di luar Islam pun dihafal. Kitab suci terakhir, ya, konsekuensi logis dari diutusnya Nabi. Ya, kalau umat terdahulu meyakini akan diutusnya Nabi terakhir dan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, maka dia harus meyakini bahwa Al-Quran itu sebagai kitab suci terakhir dan dia harus menggunakan Al-Quran, meninggalkan kitab sebelumnya. Kalau ada yang sempurna ngapain? Ya, ada terbitan yang terbaru, kenapa harus menggunakan terbitan yang lama? Karena terbitan yang lama itu sudah dikoreksi dengan terbitan yang baru. Ini logika berpikirnya seperti itu. Kitab yang lain tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kitab tersebut orisinil, bahkan tulisan nama sekalipun itu menggunakan nama-nama penulisnya, dan bahkan Al-Quran tidak, ya, hanya satu surat saja yang menggunakan nama Nabi Muhammad, tapi di dalamnya juga tidak begitu rigid menjelaskan kisah Nabi Muhammad. Nah, ini luar biasa. Bahkan kan bisa saja Nabi Muhammad mengklaim, oh ini kitab Muhammad gitu, tapi nyatanya ya Al-Quran dengan nama-nama, bahkan ada nama binatang, ada nama peperangan, dan seterusnya. Kitab-kitab lain itu tidak bisa kemudian disandarkan atau dinisbahkan kepada nabinya. Nah, berbeda dengan Al-Quran maupun hadis Nabi sekalipun, itu bisa dibuktikan gitu. Yang turunnya itu secara mutawatir, qat'iyul wurud, itu tidak melalui jalur dhanniyul wurud, tidak pasti. Jadi Al-Quran itu diturunkan, dikodifikasi, ya, dibukukan itu dengan seleksi yang sangat ketat, itu tidak asal. Ya, kalau kitab lain terdapat pertentangan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Sementara Al-Quran, ya, laukana min indillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya. Sebenarnya kitab terdahulu kalau masih orisinal dari Allah, maka tidak akan terdapat perbedaan atau pertentangan. Tapi karena sudah ada distorsi, ada campur tangan orang yang menulisnya, ya, bahkan rentan waktu penulisan itu sudah sangat lama, maka kemungkinan diselewengkan itu sangat besar. Sementara Al-Quran bahkan ketika Allah turunkan itu sudah langsung dicatat. Bahkan ada penulis Al-Quran khusus. Nah, bagaimana perbedaan iman kepada Al-Quran dan kitab yang lain? Kalau mengimani bahwa semua kitab-kitab suci yang telah diturunkan Allah mengakui keberadaannya tanpa berkewajiban pelajarinya. Jadi terhadap kitab yang lain kita harus mengakui keberadaannya, tidak punya kewajiban untuk melajarinya, mengamalkan, dan apalagi mendakwahkan, ya, kepada orang lain. Ya, karena sudah ada Al-Quran, ya, artinya yang didakwahkan, yang dipelajari, yang disampaikan kepada orang lain, ya, Al-Quran. Nah, ini cara bagaimana kemudian mengimani Al-Quran. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada kesempatan kali ini kaitannya dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan semakin mencerahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.